Assalamualaikum, kembali lagi di dunia Kapsya, di dunia penuh ceria. Nah, teman-teman pasti pernah mendengarkan azan. Tahu nggak siapa yang pertama kali mengumandangkan azan? Mari kita simak kisah berikut. Bilal adalah putra tunggal seorang budak perempuan bernama Hamamah. Ayahnya bernama Rabah. Dia berasal dari suku Habsi. Setelah remaja, Bilal dibeli oleh keluarga Umayyah bin Khalaf. Hal ini membuat Bilal bersedih karena harus berpisah dengan ibunya. Selanjutnya, Bilal bekerja sebagai penggembala unta pada keluarga Umayyah yang kaya raya. Selama bekerja pada keluarga Umayyah, Bilal sering mendengar percakapan majikannya dengan para kerabatnya tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam percakapan itu, mereka membicarakan tentang kelebihan Nabi Muhammad. Bilal juga mendengar pembicaraan mereka tentang agama baru yang disebarkan oleh Nabi Muhammad. Bilal berpikir, pastilah lelaki yang bernama Muhammad itu orang hebat. Saat itu pula, Bilal ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Beberapa waktu kemudian, Bilal pun menjadi pengikut agama Islam. Umayyah marah besar setelah mengetahui budaknya telah memeluk agama Islam. Siksa budak yang masuk Islam itu, Umayyah berseru sambil menunjuk ke arah Bilal. Tubuh Bilal diseret secara beramai-ramai ke dekat Abi Unggun oleh Umayyah dan para pengikutnya. Bilal dilempari dengan batu panas membara dan terus disiksa. Bilal meraung-raung karena sakit dan kepanasan. Dia dipaksa memeluk agama Lata dan Uzza kembali oleh Umayyah. Bilal, ucapkanlah apa yang telah kami ucapkan kepada Lata dan Uzza. Bila kamu mengucapkannya, siksaan atas dirimu segera kami hentikan, kata Umayyah. Namun, siksaan berat yang ditanggung Bilal tidak memadamkan cahaya iman di dalam dirinya. Ahad, Tuhanku hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Bilal tegas. Jawaban Bilal membuat Umayyah makin geram dan kembali menyiksa Bilal. Umayyah terheran-heran melihat keteguhan hati Bilal. Meskipun batu besar ditindihkan di atas tubuhnya, tetapi tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Kabar tentang penganiayaan atas diri Bilal oleh Umayyah dan para pengikutnya didengar oleh Abu Bakar. Segera Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi Muhammad itu, menyerahkan uang tebusan kepada Umayyah. Terimalah uang ini dan bebaskan Bilal untukku, kata Abu Bakar kepada Umayyah. Bawalah Bilal budak hitam itu, kata Umayyah setelah menerima uang tebusan. Saat itu pula Abu Bakar membawa Bilal ke rumah Nabi Muhammad dan disambut dengan sukacita. Ketika Nabi Muhammad hijrah
Dari Mekah ke Madinah, Bilal pun turut serta. Di kota Madinah, Nabi Muhammad beserta para sahabat bermusyawarah tentang isyarat atau panggilan sebelum sholat wajib. Salah satu sahabat, yaitu Abdullah bin Zaid, mengusulkan isyarat untuk sholat wajib adalah dengan seruan. Hal ini berdasarkan dari mimpi Abdullah bin Zaid. Nabi Muhammad beserta para sahabat menerima usul Abdullah bin Zaid. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah mengajarkan Bilal untuk melafazkan azan, karena Bilal dikenal memiliki suara yang jernih, lantang dan merdu. Setelah berlatih, Bilal pun siap mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Dengan detak jantung yang berdetak kencang, Bilal naik ke atas loteng. Sementara Nabi Muhammad beserta para sahabat di dalam masjid menunggu suara Bilal mengumandang. Begitu mendengar suara Bilal, kaum muslimin terkesima karena sangat menjiwai setiap kata yang dia ucapkan. Bilal tidak menyadari air matanya menetes di kedua pipinya. Setelah turun dari loteng, para sahabat menyalaminya dan memberikan pujian setulus hati. Sejak azan pertama yang berkesan itu, Bilal menjadi langganan untuk mengumandangkan azan setiap akan sholat wajib. Nah, begitulah kisah Bilal. Sudah dulu ya, sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Jangan lupa tindih, subscribe, dan tekan loncengnya ya.